Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya ingin membicarakan mengenai fatwa MUI. Mengapa fatwa itu dibentuk dan bagaimana fatwa itu dibentuk? Jadi fatwa itu tidak bisa langsung dibuat oleh MUI. Jadi harus ada pihak lain yang meminta fatwa MUI itu, atau kita sebut mustafti. Nah, kemudian dengan berdasarkan permintaan itu MUI membuat sebuah fatwa untuk suatu permasalahan, itu kita sebut mufti. Nah, MUI ini kebetulan pihak atau organisasi yang legitimate untuk melakukan fatwa di Indonesia ini. Jadi fatwa-fatwa MUI itu mencakup masalah perbankan syariah, mencakup Basarnas, mencakup hal-hal kehidupan umat manusia, mencakup hal yang politik juga ada di sini, mencakup undang-undang gitu. Jadi seluruh aspek kehidupan itu masuk ke dalam fatwa MUI. Nah, jadi proses membuat fatwa adalah pertama adalah pihak yang meminta fatwa itu perlu membuat presentasi atau perumusan masalah kepada MUI. Kemudian melalui MUI ini dilakukan suatu proses sehingga nanti dalam MUI dicari suatu bentuk landasan hukum apakah masalah itu haram atau halal atau sah atau tidak itu terhadap sesuatu. Nah, itu dikaji oleh Komisi Fatwa di MUI ini sehingga keluarlah dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran, dari hadis, dari pendapat para ulama dahulu begitu. Jadi itu nanti dikeluarkan suatu bentuk fatwa mengenai masalah yang diajukan tersebut. Nah, nanti setelah fatwa itu dirumuskan dan diselesaikan, barulah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Fatwa itu penting karena fatwa ini adalah menjadi suatu landasan hukum bagi seluruh umat muslim di Indonesia, khususnya para ulama dan para dai untuk bisa menyiarkan daripada halal atau haramnya atas suatu produk atau suatu permasalahan. Nah, dalam masalah lingkungan hidup ini MUI telah mengeluarkan fatwa yang bernama pertambangan ramah lingkungan, yaitu fatwa ini diminta oleh Profesor Hatta yang pada waktu itu adalah menteri daripada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Jadi melalui permintaan itulah fatwa itu diminta karena terjadinya banyak kerusakan lingkungan diakibatkan oleh masalah-masalah pertambangan ini. Nah, jadi MUI ikut berkiprah di situ, di mana melalui fatwa ini diharapkan peran masyarakat muslim melalui ulama, melalui dai itu bisa ikut berperan untuk sama-sama menangani masalah lingkungan hidup ini. Jadi konsep dari fatwa pertama ramah lingkungan ini adalah perlunya adanya keseimbangan antara kegiatan ekonomi, manfaat ekonomi dan manfaat lingkungan hidup. Jadi pada saat ini dirasa bahwa pertambangan itu lebih mengutamakan pada ekonomi tapi tidak ke masalah lingkungan hidup. Nah, di fatwa ini menyatakan bahwa pertambangan itu akan haram jadinya apabila pertambangan itu merusak lingkungan. Nah, akan halal apabila dia sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan hidup yang berlaku. Nah, disitulah fatwa ini dirumuskan, kemudian diperkuat menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis serta pendapat para ulama. Nah, inilah menjadi basis bagi seluruh ulama dan dai seluruh Indonesia untuk bisa menyebarkan mengenai isu masalah lingkungan hidup ini, terutama dari kegiatan-kegiatan pertambangan. Nah, kemudian sosialisasi ini kami jalankan ke seluruh Indonesia untuk menyebarkan bagaimana pentingnya perlindungan lingkungan hidup ini. Dan ini fatwa ini juga kita lengkapi dengan buku Hizbul Biyah, yaitu dakwah mengenai lingkungan hidup. Jadi kumpulan para dakwah-dakwah yang kita kumpulkan kemudian kita sebarkan kepada para dai sehingga mereka punya legal ground untuk melakukan suatu kampanye perlindungan lingkungan hidup itu ke seluruh umat muslim di seluruh Indonesia. Nah, dengan konsep ini dari fatwa itu kita gerakan masyarakat untuk menggerakkan perlindungan lingkungan hidup. Nah, kemudian kita merubah sebenarnya mindset atau behavior dari masyarakat ini. Nah, kita harapkan mindset masyarakat ini terlibat di dalamnya adalah para pejabat-pejabat atau para legislator yang menangani masalah kebijakan publik. Nah, disitulah jadi dari fatwa ini kita harapkan nanti mengalir menjadi suatu kebijakan-kebijakan yang seirama dengan kaidah-kaidah Islam atau ajaran-ajaran Islam.
Disitulah jadi yang kita harapkan adalah terjadi keseimbangan antara manfaat pertambangan dan mengenai lingkungan. Nah itulah yang diharapkan dari fatwa MUI. Jadi sebetulnya fatwa MUI adalah menjadi suatu merupakan dasar legal framework agar seluruh umat muslim bisa bersatu, sehingga nanti kebijakan publik yang akan diterapkan pun sesuai dengan fatwa tersebut. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.